Ya, saudara, puji Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan menolong dan memberkati kita. Ini hari di mana sesungguhnya eh, gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia mungkin merayakan, mereka sebagian membuat kebaktian kebangunan rohani, membuat kebaktian pembinaan rohani, membuat kebaktian-kebaktian untuk mengingat kira-kira 2022 tahun yang lalu ketika Roh Kudus dicurahkan kepada murid-muridnya. Kemudian persekutuan gereja dimulai. Ya, gereja. Jadi ketika kalau Yesus berkata di dalam Injil Matius kepada Petrus itu yang bertobat, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatmu. Di situ gereja belum ada. Tetapi sesudah pencurahan Roh Kudus, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, gereja dimulai melalui karya para rasul itu. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini untuk mendasari perenungan kita mungkin di sepanjang bulan Juni ini, yaitu menikmati karya-karya Roh Kudus, karena Roh Kudus berkarya sangat luar biasa, sangat banyak sekali. Jadi pagi ini saya khotbahnya mungkin agak pengajaran, berharap kita sabar ya, karena ini khotbah pengajaran. Yohanes pasal 16, kita mau baca bergantian ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-15 saja. Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16 mendasari, lalu kemudian kita akan melihat secara umum karya-karya Roh Kudus bagi kehidupan manusia. Saya baca ayat yang genap ya, dan saudara-saudara akan membaca ayat yang ganjil. Yohanes pasal 16. Yesus berkata demikian, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ayat 13. Dan kemudian senjatanya itu loh. Kejahatan dunia juga semakin canggih. Saya sempat tertegun ketika melayani seseorang pemuda, seorang mahasiswa. Saya garis bawahi itu dari salah satu universitas di Yogyakarta, pos di daerah selatan. Dan dia bertobat dari kebiasaannya. Dan kebiasaannya apa, saudara? Dia berkata, saya tinggal di dalam rumah. Pos saya hanya 2 kali 3. Orang tua saya tidak mengirimkan banyak orang, tapi dari kamar 2,3, 2 kali 3 itu. 2 minggu, 1 minggu, saya bisa dapat 2. Saya dapat 5 kaget. Tapi saya jahat. Jadi berkata, saya mengambil di rekening-rekening orang itu aja. Saya tidak mengambil digit di depan, Pak. Saya mengambil 2 digit di belakang. 2 digit di belakang. Bukan di depan loh. Kalau di depan kan 10, 1, 7, 6 gitu kan. Jadi dia ngambil 2 digit di belakangnya saja. Tapi 2 digit di belakangnya itu dia lakukan di dalam kamar tanpa keluar kamar itu. Ini sudah sekitar setahun yang lalu. Lebih mungkin saya melayani anak. Saya mencuri. Saya berbuat kejahatannya canggih. Teknologi canggih, kejahatannya canggih. Tapi karya Roh Kudus yang tidak tinggal, yang menahan kejahatan itu supaya kehendak Allah digenapkan di dunia ini. Ia yang menahan dan tidak membiarkan kejahatan digenapi sampai si perdurhaka itu menyatakan dirinya. Tahu maksudnya ya? Si perdurhaka itu. Roh Kudus
Menemplak isi dunia tentang dosa, tentang kebenaran dan hukuman. Di bagian Yohanes yang kita baca di ayat-ayat sebelumnya, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11, Yesus menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh Roh Kudus itu sesudah dia naik ke surga. Itu roh kebenaran itu, dia akan menginsyafkan bahasanya, menginsyafkan. Tapi ada ini saya pakai istilahnya seorang penafsir, karena insafnya kemudian tidak insaf-insaf, mungkin agak keras gitu ya. Lalu kemudian ditemplak, digampar, ditabuk, ya, supaya sadar tentang dosa, tentang kebenaran, dan tentang hukuman. Yang ketiga, Roh Kudus kemudian, ini perhatikan, ini backgroundnya karya Roh Kudus bagi orang yang belum percaya. Jadi menginsyafkan, saya kira beberapa minggu yang lalu kita belajar menaruh kebenaran itu menjadi sebuah kebenaran sehingga orang itu sadar. Ya. Kadang-kadang susah ya menaruh yang mana yang benar. Dalam pelayanan saya kemarin itu, ya menurut saya benar begini Pak. Ya menurut saya keluarga saya benar seperti ini. Ada angka 6, yang saya lihat dari sini angka 6. Ya dari sini enggak, itu salah, ini 9 bro. Ya ini 6. Dua-duanya benar dilihat dari sisi. Tapi kemudian Roh Kudus itu menginsyafkan ini yang benar, kebenaran menjadi sebuah kebenaran. Lalu orang itu adalah orang biasa. Yang ketiga, Roh Kudus menyaksikan kebenaran yang ada dalam Kristus serta menyatakan kebenaran Injil dan kesaksian tentang Kristus. Saya tidak tahu bagaimana rasanya atau pengalaman hidup Anda. Tidak ada sukacita yang lebih besar, saudara, ketika kita bersaksi tentang Kristus, tentang Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Lalu orang itu makanya Alkitab menceritakan dalam Lukas 15, ketika satu orang berdosa lalu bertobat kepada dia dan menunjukkan kebenaran Kristus, apa yang terjadi? Tuhan suara menyambut satu. Saudara yang suka paduan suara, ada konser paduan suara dari DIY, ada perpisahan dan mohon doa restu. Paduan suara DIY akan mewakili Vespa nasional di Yogyakarta juga, ya. Mereka akan konser, saya lupa apa, di BKA City Mall. Tiketnya 50.000 dan 100.000. Ada yang 25.000 tapi di luar. Itu di tempat es. Saya membayangkan saudara, dalam pengalaman pelayanan saya pernah hadir dalam sebuah gereja yang paduan suaranya itu sangat luar biasa. Karena kami nyanyi, 12 orang nyanyi dari STII, lalu kemudian kami nyanyi di sebuah gereja yang satu hari Minggu gini ada 4 kali ibadah, sekali ibadah 5.000 orang. Panggung untuk paduan suaranya itu gede. Nyanyinya 300 orang. Ensemble-nya full. Dan mereka masih ada pipe organ. Kalau pipe organ tapi kemudian ada pipa besar di belakang itu. Jadi ketika dipencet blum itu buat apa? Blum. Wah, suaranya itu luar biasa. Dan kami nyanyi 12 orang nyanyi itu rasanya kecil. Pakai angklung lagi. Saya kebetulan bawa kecil, bawa bass lagi kan. Belum gitu kan. Cuma ketika mendengar mereka nyanyi Haleluya Handel misalnya, Haleluya, waduh, orang yang membayangkan satu orang berdosa di dunia ini, paduan suara malaikat di surga menyambutnya. Saya membayangkan paduan suara di surga itu seperti apa.
Tetapi kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan pergi ke seluruh dunia menjadi saksi dan banyak orang percaya. Itu karya Roh Kudus bagi orang yang belum percaya. Tugas saya, hanya menyampaikan, memberitakan. Dia ngerti nggak ngerti, berharap ngerti, tapi percaya nggak percaya, doa saya. Itu doa saya kalau saya sedang memberitakan Injil Tuhan kepada orang yang belum percaya. Atau kadang kepada orang yang dia mengaku percaya tetapi sebetulnya sedang tidak percaya. Karya Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Saudara terkasih, Alkitab banyak berbicara tentang karya Roh Kudus dalam hidup Anda dan saya, dalam hidup kita. Kadang-kadang saya heran, saya bingung, tapi saya tahu yang membuat orang ini setia, membuat orang karyanya itu dapat dilihat dalam dua sisi. Karya Roh Kudus pada awal kehidupan orang itu menjadi percaya. Saat pertama dia menjadi orang percaya. Kedua, karya Roh Kudus dalam pertumbuhan spiritualitas orang percaya itu. Jadi saat pertama kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus mendiami, Roh Kudus membaptiskan kita, tapi kemudian Dia terus menguduskan, Dia menyucikan, Dia berkarya memenuhi kita dengan kuasa Roh Kudusnya, sehingga ada buah-buah yang semakin manis, semakin indah, dan seterusnya. Dimulai dari pada awal kehidupan orang itu menjadi percaya. Ya, karena itu pesan Yohanes pada jemaat, jangan tinggalkan kasih mula-mula. Biasanya semangatnya lagi bergairah luar biasa, tapi biasanya dalam perjalanan ada krisis, mulai ada tantangan, mulai ada persoalan. Nanti kita lihat di bagian akhir slide saya, ada respon-respon negatif orang kepada karya Roh Kudus. Dan itu bisa terjadi respon itu kepada orang-orang yang percaya, mengaku percaya kepada Tuhan. Pada awal kehidupan, saya tidak pernah dan selalu ingin mengingatkan saudara tentang hari di mana Anda percaya kepada Yesus. Hari pertama sejak kemudian mungkin mengaku dengan mulutmu bahwa engkau percaya kepada Tuhan. Saya tidak pernah lupa, meskipun sebelumnya saya percaya kepada Yesus, tapi belum sungguh-sungguh hanya ikut-ikutan ke gereja. Tanggal 3 Juli tahun 80 itu hari saya dibaptis. Sebetulnya awalnya bukan saya ingin, tapi Pak Pendeta dorong-dorong saya. Tapi sesudah hari ini, dan ada pertobatan yang kedua ketika 3 tahun kemudian, saya dibimbing oleh seorang misi dari Amerika, Linda Joyner. Dia memimpin saya untuk bertobat, melayani lagi, percaya kepada Yesus di sebuah persekutuan publik. Saya berharap Anda yakin. Ya. Silakan nanti tuliskan di grup keluarga Tunamis hari di mana nanti Mas Devan. Siapa yang lupa? Kalau yang sampai ini lupa, nanti akan ada info baptisan dulu. Dan yang lupa begini baptisan saya ngerekamnya akan lama. Belum pernah ada seorang batuan yang baptis di kolam. Memang dia mengikuti kayak Naaman yang mencemplungkan diri di air supaya dia. Nah, batuan ini membaptiskan orang sampai 7 kali. Apa yang dia lakukan? Dia baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Belum, baptis lagi. Kalau kamu mati hari ini sudah baptis, kamu yakin masuk surga?
Gak yakin Pak Baptis lagi. Sampai 7 kali. Sampai 7 kali kemudian ditanya gimana rasanya. Belum Pak. 7 kali belum. Sejak hari pertama saudara dan saya percaya kepada Yesus, Dia bekerja, Roh Kudus berkarya, membuat kita semakin bertumbuh, dan dalam pertumbuhan rohani kita, Dia terus bekerja. Karya Roh Kudus sangat penting pada awal kehidupan orang percaya. Mengapa? Karena semua orang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan, sehingga Dia perlu meneguhkan dan berkarya luar biasa pada orang-orang percaya di awal-awal pertobatan mereka. Dan mereka mati secara rohani. Mati dalam hal ini adalah keterpisahan dengan Tuhan. Tidak ada relasi sama sekali dengan Tuhan. Dan ini juga bisa terjadi pada orang yang mengaku percaya tapi tidak ada relasi sama sekali dengan Tuhan. Tapi di awal-awal pertobatan kita, Roh Kudus bekerja karena background. Semua orang sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan, dan kita mengalami kematian rohani, dan kemudian Roh yang menghidupkan itu, dikatakan oleh Tuhan, Dia menghidupkan kita, menghidupkan kemudian waktu di dalam khotbah di Natal kita membahas tentang hidup. Apa artinya? Tidak hanya hidup bernapas, dan kehidupan. Tuhan Yesus sendiri menegaskan tentang pentingnya Roh Kudus. Pertama, kepada orang-orang yang baru percaya, ketika Injil disampaikan, dia mulai terbuka, mulai nanggung dan kemarin ada kesaksian teman orang abad dulu yang masuk ke daerah suku anak dalam. Suku anak dalam di mana sebenarnya? Suku anak dalam di mana? Jadi teman ini dari Jawa Barat. Dia pergi ke sana dan kemudian dia melakukan pengajaran. Saya nggak tahu bahasanya. Tapi pada saat itu dia saksikan 15 orang tapi karya Roh Kudus bekerja kepada orang-orang di suku anak dalam itu, sehingga pendeta Wahyuni memberitakan Injil Tuhan, dan Roh Kudus bekerja, dan kemudian dia percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, percaya kepada Isa. Lalu kemudian saat itu Roh Kudus bekerja ketika dia mengaku dengan mulut percaya, melahirkan kembali. Apa artinya melahirkan kembali? Penancapan hakikat baru, penancapan hati baru, penancapan sifat baru, penancapan tujuan hidup yang baru, penancapan motivasi hidup yang baru. Itu artinya dilahirkan kembali. Itu karya Roh Kudus, melahirkan kembali untuk bisa melihat dan masuk ke dalam kerajaan. Ada seorang imam, seorang guru agama, dia datang kepada Yesus, agak malu-malu, takut, berasa macam-macam. Di waktu malam dia datang kepada Yesus. Karena Yesus temannya, dia kemudian ngomong sama Yesus, Sus, karena Yesus berkata begini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga kalau kamu tidak dilahirkan. Kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, dan dilahirkan kembali, kamu masuk kerajaan. Tapi saya harus masuk ke rahim ibu lagi, lalu ibu hamil lagi, kemudian mentu lagi. Yesus, orang kawasan itu, itulah tuh. Tidak begitu. Dilahirkan kembali ini bukan secara manusiawi, tapi engkau percaya. Lalu kemudian Yohanes 1:12, setiap orang yang percaya dan menerimanya
sebagai Tuhan selamat, dia punya hak untuk masuk. Didasari dengan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Percaya dan menerima itu, kemudian dia boleh. Yang kedua, seorang bisa bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus adalah karena karya Roh Kudus yang menginisiasi. Yohanes 16 ayat 11 menyatakan kebenaran menjadi sebuah kebenaran dan kita percaya. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui Yesus. Roh Kudus menginsyafkan orang itu akan dosa dan kebenaran. Kedua, artinya kedua peristiwa yaitu pelahiran kembali atau melahirkan kembali lalu kemudian bertobat dan percaya terjadi di awal kehidupan seseorang untuk menjadi orang beriman. Jangan lupa hari itu ya, ingatlah hari itu, karena itu titik penting dalam hidupmu, komitmenmu dan pernyataan iman. Dilahirkan kembali adalah awal kehidupan Kristen. Dilihat dari sudut pandang Allah, itu karya Roh Kudus, karya Allah Tritunggal itu, pribadi ketiga dari arah keterima. Lalu kemudian bertobat dan percaya itu adalah bagian kita. Tugas Anda dan saya itu tugas manusia, tetapi bekerja sama. Allah Roh Kudus kemudian sesudah itu, Yohanes pasal 1 ayat 14, ia diam dalam kehidupan dan pendiamannya itu permanen. Sejak Anda percaya kepada Yesus, sejak kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus diam dalam kehidupan. Kadang-kadang ada perdebatan dengan orang-orang yang ingin pokoknya mempertahankan bisa merokok. Apa ayatnya supaya tidak merokok? Biasanya bahwa Tuhan, tubuhmu adalah bait roh, di mana roh Allah diam dalam diri kamu. Lalu pertanyaan orang itu, apakah kalau saya hisap asap rokok itu lalu Roh Kudus? Roh Kudus itu lalu kemudian ada perdebatan ini. Lima saudara, tapi yang jelas kebenaran. Sejak kita percaya dilahirkan kembali karena kita bertobat dan percaya, Roh Kudus mendiami kita. Roh Kudus tinggal dalam kita dan itu permanen. Kehidupan kita seperti apapun dia tinggal. Yang berbeda nanti kita akan lihat karya Roh Kudus yang lain adalah ia memenuhi atau tidak. Dia bisa mendiami kita secara permanen, tetapi dia yang sedang tidak memenuhi, sedang tidak mengontrol, sedang tidak menguasai hidup kita, karena kita sedang jatuh dalam dosa. Mungkin dia menguasai. Tapi ketika sedang hidup benar, dia mendiami kita. Dia mendiami dan kemudian dia memeteraikan orang percaya sampai pada hari penebusan. Itu dijelaskan oleh Rasul Paulus di Efesus pasal 1 ayat 14 dan kemudian ayat 30, pasal 4 ayat 30. Ini pekerjaan Roh Kudus. Meterai itu stempel. Sejak kita percaya kepada Tuhan, Roh Kudus menstempel, memeteraikan menjadi hak milik Allah. Sehingga seperti Paulus berkata dalam Roma pasal 8, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Penindasan perang dan sebagainya tidak ada yang bisa, karena kita sudah dimeteraikan. Jadi keselamatan kita sah. Tidak ada yang bisa berhenti. Dia mendiami di budaya-budaya tertentu. Ya sekarang
teman-teman saya di Salatiga sana yang sedang berjuang atau berdagang sapi sedang agak kebingungan karena ada penyakit mata dan kuku. Teman SMA saya beberapa sekarang ini jadi pelatih. Nah, kalau mereka ke pasar sapi, artinya ke pasar hewan, supaya tahu itu sapi miliknya. Saya belum pernah lihat sih bagaimana. Saya nggak tahu gimana. Mungkin ada beberapa di budaya ada lihat budayanya dicap, stempel, ya, di bokongnya. Ya. Meskipun dia teriak moh, tetap diserahkan. Moh, iya lagi moh gitu. Tapi supaya orang tahu itu sapi miliknya. Di budaya tertentu, misalnya di Kalimantan, yang saya pernah tahu, kalau orang di sana beli kayu, lalu kayunya akan dikirim ke sana, tinggal hanyutkan pakai sungai, melalui sungai. Tapi supaya di sana orang tahu ini kayunya milik siapa, kayunya kemudian ada seperti cap lalu seperti papan itu. Ini kayu milik Juragan Hendrik. Ini kayu milik Juragan Lucian. Ini kayu. Jadi orang tahu dan itu sah. Orang lain tidak bisa mengambil. Roh Kudus dia memeteraikan kita sejak Roh Kudus mencerahkan pikiran kita, hati kita. Dan kemudian kita, ya saya memilih percaya kepada Yesus, menjadikan dia Tuhan dan Selamat satu-satunya. Roh Kudus mendiami saya kita. Dan kemudian dia memeteraikan kita. Sehingga saya pasti kapanpun tidak ada yang bisa memisahkan. Roh Kudus berkarya dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus kemudian bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Paulus kemudian menjelaskan itu kepada orang-orang Kristen di Roma, supaya kemudian mereka bisa berkata menyembah Tuhan dalam relasi semakin dekat. Ya Bapa, kedekatan secara emosi. Dan roh bersaksi dengan roh kita bahwa saya adalah anak Allah. Kemudian masuk ruang Maha Kudus. Dan Roh Kudus bersaksi kepada kita. Dan itu nanti kita lihat pekerjaan kuasa jahat adalah membuat kita kemudian kesaksian kita anak Allah itu dihancurkan. Nah, itu bukan anak Allah. Lihatlah, kemarin makan tahu 3 nggak ngaku kan di warung. Ayo kamu kemarin bilang sama bapakmu, Pak ini ada ujian harus bayar lagi, padahal enggak kan? Kamu beli apa? Ayo. Nah itu setan mendakwa, setan menuduh, setan mau coba. Enggak, saya bukan anak Allah. Kemudian berkata begitu. Tapi dalam pertumbuhan rohani kita ada penghalang-penghalang dari kuasa jahat itu, kebenaran-kebenaran palsu itu. Kemudian dia meyakinkan kita, kamu tetap anak. Kita lihat nanti yang lain, kata yang memimpin kita. Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan batin kita, sehingga oleh iman kita Kristus diam di dalam kita berakar dan berdasar di dalam kasih. Ini menyaksikan kepada Anda. Tapi kemudian Roh Kudus menguatkan iman kita. Ada krisis, ada kesulitan, tapi kita tetap iman kita. Terus Ibrani berkata,
Iman itu seperti jangkar. Kalau ada yang perahu lalu kemudian perahunya nyandar, dan di situ biasanya kalau perahu nyandar ada banyak anak-anak muda di situ nongkrong lalu nyender. Biasanya kemudian supaya tidak kemana-mana saung dibuang, cangkar dibuang dalam ada tali. Ombaknya mungkin bisa menggoyangkan. Roh Kudus bekerja supaya Roh Kudus berkarya memang ada krisis, ada tantangan. Roh Kudus menolong kita supaya kita dapat mengerti kebenaran, karena Yesus berkata kebenaran itu loh akan memerdekakan kamu, sehingga Roh Kudus berkarya untuk menolong kita memahami setiap kebenaran firman Tuhan itu. Kadang-kadang kita tidak tahu, tidak ngerti ini apa sih, tapi dia menaruh kebenaran seperti kebenaran. Boleh kita boleh menaruh kebenaran dan meneruskan kebenaran itu. Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Beberapa dari kita sudah menikmati kuasa. Beberapa dari kita mungkin belum tahu kuasa itu. Ya, gereja kita memilih memakai nama dunamis. Dari kata dunamis, dari kata dunamis itu ada beberapa kata yang kemudian menunjukkan sebuah kekuatan. Anak muda itu harus ada dinamika dong. Dinamika itu pergerakan. Dinamis itu artinya bergerak, tidak diam. Kalau ada kata dinamit itu bahan peledak, ya, bahan peledak. Di beberapa pengembang tertentu, kalau mereka mungkin kalau di Indonesia saya nggak tahu, bangun jalan dan kemudian harus nembus bukit, bisa sih pakai bego supaya lebih cepat. Kadang-kadang taruh dinamit di sini, dinamit di sini, dinamit di sana, dinamit di sana. Belum. Mereka tinggal bersihkan, lalu menunda. Dinamit itu sebuah kekuatan untuk maju pada tantangan, pada kesulitan, maju. Sejak kita percaya kepada Tuhan, Dia mendiami, Dia melahirkan, Dia meyakinkan kita ada anak-anak Allah. Tapi juga Dia memberi kuasa, memberi kekuatan kepada kita. Kita sadar kuasa Allah yang memberi kuasa dan kemudian menjadi saksi. Roh Kudus memberikan berbagai macam karunia rohani kepada kita masing-masing seturut kehendaknya untuk kita gunakan bagi pembangunan tubuh Kristus. Kita sudah sempat bahas di sebuah PA di sini karunia Roh Kudus. Ya, ada banyak karunia dan kebenarannya. Tidak ada orang yang percaya yang tidak dapat karunia. At least dapat satu. Kalau Anda mau tahu karunia Roh Kudus apa, tanya kepada Pak Kongres gimana caranya. Dia tahu caranya. Dia punya 150 pertanyaan untuk menunjukkan karunia Roh Kudus. 150 ya guys ya? 150 pertanyaan. Tapi biasanya kalau jual beli ada bonus lagi sama dia. Nah, 160 pertanyaan itu bonus biasanya. Kemudian dari situ ketika kita menjawab, kita tahu oh ini loh sebetulnya passion saya dan ini ternyata karunia yang Tuhan berikan kepada kita.
Seorang hamba Tuhan pernah berkata, orang Kristen yang paling malang di dunia ini adalah orang yang tidak tahu apa karunia roh kepada dia, karena tidak tahu dia bergerak apa. Oleh karena itu, yakinlah bahwa Roh Kudus memberi karunia dan masing-masing ini. Kadang-kadang ada orang yang dikasih dulu, Tuhan memberikan. Roh Kudus terus berkarya dalam kita sehingga kita dapat memancarkan buah. Galatia pasal 5. Sudah secara baik sebut, ya sudah secara baik sebut itu sikapnya kasih, suka-suka dan kesabaran, pemberontakan, kesetiaan. Roh Kudus berkarya menguasai hati, pikiran, dan hidup kita. Itu tidak pernah bisa dibuat-buat, itu secara otomatis saudara keluar dari diri kita. Orang mengalami kasih, orang mengalami damai sejahtera, orang mengalami kemurahan hati kita. Itu otomatis ketika kita didiami dan dikontrol oleh Roh Kudus, memberikan buah-buah. Persoalan seringkali tidak taat pada tuntunan Roh Kudus, kontrol Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, dan kemudian kita justru memberikan respon yang negatif terhadap karya. Respon negatif yang dilakukan orang-orang yang tidak percaya adalah menentang Roh Kudus yang menuntun mereka kepada kebenaran dari Tuhan. Misalnya ada orang yang sebetulnya dia sudah tahu, sudah ngerti, tapi mungkin mengeraskan hati dan tidak. Mungkin kalau saya ketemu dengan beberapa mengeraskan hatinya memang ada dasarnya. Dia takut reaksi keluarga besar. Kalau saya bertobat, kalau saya percaya, gimana nanti reaksi itu ketakutan. Tapi itu juga bisa jadi intimidasi bagi mengujikan. Ya. Tapi menentang Roh Kudus yang menuntun, atau kemudian respon yang lain adalah menghujat. Roh sudah menginsyafkan, Roh sudah menunjukkan kebenaran kepada kebenaran, tapi kemudian menghujat Roh itu dalam konteks itu adalah menyatakan bahwa kepercayaan Tuhan Yesus adalah mengatakan pekerjaan besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus sebagai dilakukan oleh iblis, dan tetap mengeraskan hati untuk menolongnya. Berdusta terhadap Roh Kudus seperti dilakukan oleh Ananias dan Safira. Ini orang-orang percaya kepada Tuhan, orang-orang anak-anak Tuhan, anggota gereja, tapi mereka berdusta terhadap Roh Kudus. Bisa juga responnya adalah mendukakan Roh Kudus Allah dengan ketidaktaatan dan nyaman dalam perbuatan dosa kita. Dan sekaligus itu kemudian memadamkan Roh Kudus, yaitu terus-menerus tidak mengindahkan nasihat dan teguran Roh Kudus sehingga suaranya tidak terdengar. Memilih untuk itu bisa saja, tapi doa saja. Hari ini kita bisa, supaya kita bisa menghasilkan saya berdoa bukan respons negatif yang ada, respons